segera bentuk gugus tugas pangan atau petaka krisis pangan itu benar-benar nyata datang melanda. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, leluhur kita pernah berpepatah, sediakan payung sebelum hujan. Pepatah ini bukanlah omong kosong. Jika kita memang benar-benar serius melawan wabah virus corona ini, salah satu yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan ketersediaan pangan untuk rakyatnya. Sebab urusan pangan adalah urusan hidup mati rakyat. Sejarah mencatat bahwa setiap ada bencana wabah selalu diikuti kejadian krisis pangan, kelaparan pun mendera. Pada bencana wabah corona yang sedang melanda dunia sekarang ini, tak mustahil akan terjadi petaka krisis pangan. Isu ini bukanlah karena paranoid yang mengada-ngada, bukanlah ketakutan yang dibuat-buat. Potensinya sangat besar akan melanda Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, membedah dari data stok pangan yang dilaporkan oleh Kementerian Pertanian, sudah bisa diprediksi bahwa pasca bulan Agustus 2020 Indonesia berpotensi besar akan terjadi kelangkaan pangan. Hal ini disebabkan mulai menyusutnya stok pangan yang tersedia di gudang-gudang atau berada di pasar-pasar. Hasil produksi tidak lagi seimbang dengan kebutuhan konsumsi rakyat. Keberlanjutan produksi pangan terancam terhenti karena rakyatnya takut diserang oleh wabah corona yang mematikan ini. Petani-petani akan menghentikan ataupun membatasi dirinya untuk terjun bercocok tanam. Peternak-peternak pun tak mau mengambil resiko untuk terjun sepenuh hati memelihara hewan-hewan ternaknya. Para nelayan pun mengalami kendala untuk pergi ke laut. Pabrik-pabrik dengan terpaksa pun akan menghentikan aktivitas produksinya untuk mencegah penularan. Pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara sebagai gerbang keluar masuk logistik dari negara satu ke negara lainnya pun menutup sejenak aktivitas bongkar muatnya. Begitu juga desa satu dengan desa lainnya pun tak kalah garangnya menutup pintu batas gerbang masuk desa agar tidak terjadi penularan virus ke daerahnya. Pemberlakuan PSBB dapat berdampak terjadinya penurunan hasil produksi pangan nasional mencapai 50%. Penurunan produksi ini akan bertambah parah apabila terjadi kelangkaan pupuk, pakan ternak, dan berbagai kelangkaan alat-alat kebutuhan penting lainnya. Ada yang lebih ironis lagi. Di tengah ancaman krisis pangan, malah harga jual komoditas pangan rakyat jatuh merosot. Petani, peternak, ataupun nelayan malah mengalami kerugian. Ini sungguh ironis. Seharusnya negara hadir untuk menyelamatkan mereka dan mendorong mereka tetap berproduksi. Petani atau peternak akhirnya tidak mau berproduksi lagi. Hal inilah maka potensi krisis pangan akan menjadi nyata, terutama akan melanda masyarakat perkotaan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, Badan Pangan Dunia PBB sudah mengingatkan kita bahwa ada potensi krisis pangan yang akan melanda dunia. Presiden Jokowi sendiri pun sebenarnya sudah mengakui potensi krisis pangan tersebut. Namun sangat disayangkan, para jajarannya masih menganggap enteng dan masih menggunakan pola pendekatan normatif. Memang pada saat sekarang ini belum terasa kelangkaan pangan tersebut karena stok pangan kita masih aman tercukupi sampai bulan Agustus 2020.
Dampak yang baru terasa langsung oleh rakyat adalah terpuruknya ekonomi mereka. Ekonomi masyarakat lumpuh, masyarakat pun menjerit, tidak punya duit lagi untuk bisa beli bahan kebutuhan pokoknya. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, sementara wabah ini masih panjang perjalanannya, sampai sekarang belum ada kepastian kapan berakhir. Untuk menutupi kelangkaan pangan ini, kita tidak bisa lagi berharap pada pasokan dari negara luar. Itu mustahil diharapkan. Negara-negara produsen pun dalam kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri. Impor tidak bisa lagi berlangsung normal. Hampir semua pelabuhan-pelabuhan dunia memblokir keluar masuk logistik, sehingga mengganggu rantai pasokan pangan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memang sepakat bahwa ancaman krisis pangan ini benar nyata akan datang melanda, maka segeralah kita sediakan payung dasar sebelum petaka itu datang. Negara tidak boleh lagi berspekulasi, apalagi lengah atas ancaman posisi krisis pangan tersebut. Mindset kita menghadapi wabah corona ini harus dirubah. Negara tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme yang ada sekarang ini. Tidak bisa dengan cara normatif, harus dilakukan cara luar biasa, cara extraordinary. Pemerintah harus segera bentuk gugus tugas penanganan krisis pangan. Dengan kehadiran gugus tugas ini dapat bergerak cepat lintas sektoral untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis pangan.